Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi bersama channel Pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi, tahapan dan persyaratan penyaluran dana desa tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201-PMK.07-2022 tentang pengelolaan dana desa. Ikuti terus channel kami, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video-video dari kami, Pendamping Desa Punggelan. Dalam Pasal 17 PMK Nomor 201-PMK.07-2022, tahapan penyaluran dana desa tahun 2023 meliputi 1. Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD 2. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten atau kota, dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD. 3. Pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten atau kota, dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati atau wali kota. 4. Besaran pagu dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pagu dana desa untuk non-BLT desa. B. Pagu dana desa untuk BLT desa. 5. Pagu dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B, merupakan kebutuhan BLT desa selama 12 bulan. Dalam Pasal 18 PMK Nomor 201-PMK.07-2022, penyaluran dana desa tahun 2023 dibagi menjadi 3 tahap. 1. Penyaluran dana desa untuk non-BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4 huruf A, dilakukan dalam 3 tahap dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tahap 1. Sebesar 40% dari pagu dana desa untuk non-BLT desa setiap desa, dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni. B. Tahap 2. Sebesar 40% dari pagu dana desa untuk non-BLT desa setiap desa, dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus. C. Tahap 3. Sebesar 20% dari pagu dana desa untuk non-BLT desa setiap desa, dan dilakukan paling cepat bulan Juni. 2. Penyaluran dana desa untuk non-BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk desa berstatus desa mandiri, dilakukan dalam 2 tahap dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tahap 1. Sebesar 60% dari pagu dana desa untuk non-BLT desa setiap desa, dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni. B. Tahap 2. Sebesar 40% dari pagu dana desa untuk non-BLT desa setiap desa, dan dilakukan paling cepat bulan Maret. 3. Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2, merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. Membangun. Dalam Pasal 23 PMK Nomor 201, persyaratan penyaluran dana desa tahun 2023 yang harus dipersiapkan desa meliputi 1. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati atau Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tahap 1 berupa peraturan desa mengenai APB desa. B. Tahap 2 berupa 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2022. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa untuk non-BLT desa tahap 1. Menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50%, dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% dari dana desa untuk non-BLT desa tahap 1 dan BLT desa yang telah disalurkan. C. Tahap 3 berupa 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa untuk non-BLT desa sampai dengan tahap 2, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90%, dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% dari dana desa untuk non-BLT desa tahap 2 dan BLT desa yang telah disalurkan. 2.
Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran untuk desa yang berstatus desa mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati atau Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tahap 1 berupa peraturan desa mengenai APB desa. B. Tahap 2 berupa 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran 2022. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa untuk non-BLT desa tahap 1, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50%, dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35%, dari dana desa untuk non-BLT desa tahap 1 dan BLT desa yang telah disalurkan. 3. Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Tahun Anggaran 2022. Desa yang melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2022 selama 12 bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B, ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. 4. Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B angka 2 dan huruf C angka 1 serta ayat 2 huruf B angka 2. Dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa. 5. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B angka 2 dan huruf C angka 1, serta ayat 2 huruf B angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan. Sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. 6. Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati atau Wali Kota untuk dilakukan pemutakhiran. 7. Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam pasal 24 PMK nomor 201, persyaratan penyaluran dana desa untuk BLT Desa tahun 2023. Yang harus dipersiapkan desa meliputi 1. Dana desa untuk kebutuhan BLT desa termasuk untuk desa berstatus desa mandiri, disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan 1. Peraturan desa mengenai APDES. 2. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa kepada Bupati atau Wali Kota paling lambat tanggal 5 Mei tahun 2023. B. Penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-12 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3. 2. Penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6. 3. Penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-12 dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ke-7 sampai dengan bulan ke-9. 2. Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ke-10 sampai dengan bulan ke-12 kepada Bupati atau Wali Kota paling lambat tanggal 15 Desember 2023. Dalam hal tanggal 15 Desember tahun 2023 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada hari kerja berikutnya. 4. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Demikian materi terkait tahapan dan persyaratan penyaluran dana desa tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022.
tentang pengelolaan dana desa. Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca salinan PMK nomor 201 tersebut yang dapat didownload pada link di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.